Selamat pagi Sobat Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kondisi yang prima dan sehat. Kesehatan adalah topik yang menarik untuk didiskusikan. Saat ini, seringkali pasien datang ke RSUD Sidoarjo dengan keluhan nyeri tulang belakang. Hal ini disinyalir karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat, di mana masyarakat saat ini kurang mobilisasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Tanpa disadari, hal ini berakibat buruk pada kondisi kesehatan tulang belakang kita. Dan saat ini ditemukan teknik operasi dengan pembedahan minimal invasif. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai minimal invasive spine surgery. Dan tentu saja saya tidak sendiri, hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu dokter terbaik RSUD Sidoarjo, Dr. Larona Hidrafianto, spesialis ortopedi konsultan spine. Baik, selamat pagi Dr. Larona. Selamat pagi, Ina. Apa kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Baik, dokter, seperti kita ketahui bersama, banyak sekali pasien dokter yang mengeluhkan mengenai sakit pada tulang belakang, dokter. Apakah betul dok penyebabnya itu mayoritas adalah karena kurangnya pasien itu sendiri untuk bergerak atau mobilitas? Ya, benar sekali Mbak Wina. Jadi seperti juga dilaporkan oleh ada data yang saya kutip juga dari WHO bahwa nyeri punggung bawah atau nyeri pada tulang belakang itu menjadi salah satu kasus yang membuat seseorang itu paling banyak datang ke klinik atau ke rumah sakit. Jadi 85% populasi atau 80% manusia di seluruh dunia itu akan pernah mengalami yang namanya nyeri punggung bawah pada setiap periode kehidupannya. Jadi memang kasusnya itu sangat-sangat banyak. Sangat banyak sekali ya dok ya. Baik, untuk penanganannya dok, atau mungkin untuk keluhan sendiri dok yang dirasakan pasien ini selain nyeri punggung bawah, apakah pasien ini mengalami pingsan atau sakit kepala atau ada keluhan yang lain dok? Iya, jadi sebagian besar problem atau penyakit pada tulang belakang itu biasanya pasien datang yang paling banyak dengan keluhan nyeri punggung memang. Nah, terus kemudian kadang-kadang pada kasus tertentu itu disertai dengan keluhan yang lain. Yang paling banyak itu biasanya keluhan-keluhan saraf, keluhan nyeri menjalar ke kaki, kemudian bahkan pada kasus-kasus yang lebih parah lagi disertai dengan kelemahan. Kelemahan apa itu? Kelemahan tungkai, kelemahan kaki, mungkin untuk kasus-kasus tulang belakang di daerah leher atau servikal, kadang-kadang disertai juga dengan kelemahan pada alat gerak atas, lengan, kemudian tangan, dan sebagainya. Selain itu juga ada juga keluhan-keluhan yang lain, misal pada kasus-kasus infeksi, misal mungkin pasien disertai juga dengan demam, dan sebagainya. Banyak penyebabnya. Baik, tadi dijelaskan di awal dok bahwa saat ini itu ada ditemukan metode operasi tanpa pembedahan. Itu seperti apa ya dok? Ya, jadi mungkin yang dimaksud adalah minimal invasive spine surgery mungkin ya. Jadi saat ini memang di dunia itu pengobatan atau tindakan operasi yang paling mutakhir itu adalah tindakan-tindakan yang sifatnya minimal invasif. Apa sih minimal invasive spine surgery itu? Jadi minimal invasif adalah suatu tindakan pembedahan yang mempunyai 3 karakter atau tiga ciri khas ya. Jadi yang pertama itu irisannya kecil atau irisannya minimal, ukurannya kecil. Yang kedua nyerinya minimal, nyeri pasca operasinya minimal. Dan yang ketiga length of stay di rumah sakit itu singkat. Itu adalah disebut minimal invasif. Nah, untuk bidang tulang belakang sendiri, hal itu juga sudah dikembangkan yang model kayak gitu. Salah satunya adalah apa yang kita sebut dengan spinal endoskopi atau operasi-operasi endoskopi pada kasus-kasus spine atau tulang belakang. Baik, selain length of stay-nya lebih singkat dan 2 hal yang sudah disebutkan dokter tadi, adakah keunggulan lain dari operasi konvensional dok? Ya, jadi keunggulan dari operasi endoskopi atau minimal invasive surgery dibanding dengan pembedahan terbuka atau pembedahan konvensional, yaitu yang pertama adalah
yang pasti yang seperti saya sebutkan tadi ya, nyerinya minimal. Terus kemudian dari proses pembedahannya sendiri, itu kerusakan jaringan yang disebabkan oleh tindakan kita itu juga lebih minim, perdarahannya juga minimal, dan yang pasti tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Gitu. Kenapa begitu? Karena kita operasi dibantu dengan alat khusus, kamera ya, lensa yang beresolusi tinggi, kemudian dilakukan juga ada pembesaran di lensa itu, sehingga kita melihat jaringan itu menjadi lebih clear, lebih jelas, bahkan jauh lebih jelas dibanding mata telanjang kita. Gitu. Jadi bisa dibilang operasinya jadi lebih aman sebenarnya, karena visualisasi kita lebih baik. Lebih baik begitu ya dokter ya. Iya. Kemudian pasien seperti apa dok yang bisa ditangani dengan operasi minimal invasive spine surgery atau spinal endoskopi ini? Ya, jadi yang paling banyak bisa kita lakukan untuk kasus ini adalah kasus-kasus saraf terjepit ya. Kasus-kasus terutama pada punggung bawah dan pada leher, pada servikal. Itu kita bisa membebaskan saraf terjepit itu dengan scope atau dengan endoskopi ini, dengan irisan yang minimal ini. Itu yang paling banyak kasusnya, walaupun sekarang sudah dikembangkan juga untuk pengembangan endoskopi ini, kita bisa melakukan operasi fusi. Jadi pada kasus-kasus dengan instability atau pada tulang belakang yang tidak stabil, kita bahkan bisa melakukan instrumentasi, pasang alat itu dengan metode endoskopi. Endoskopi. Itu sudah canggih. Begitu ya dok ya. Baik. Kemudian pasien dengan yang bisa dilakukan dengan MISS atau minimal invasive spine surgery ini lebih banyak karena faktor bawaan atau karena kecelakaan atau mungkin trauma benda tumpul, benda tajam gitu dok? Iya, jadi kalau kita kembali ke kausa atau penyebab, yang paling banyak sih sebenarnya kasus degeneratif ya. Kasus degeneratif itu artinya adanya kerusakan atau gangguan pada ruas-ruas tulang belakang yang diakibatkan proses degenerasi atau degenerasi itu proses apa ya, tulang belakang kita mengalami penuaan sebenarnya, aging. Jadi yang paling banyak memang kasusnya pada orang-orang tua, walaupun pada orang-orang muda juga bisa. Kasus-kasus misal pada HNP yang akut dan sebagainya itu mungkin karena salah posisi atau postur tubuh yang kurang baik, itu membuat seseorang tulang belakangnya menjadi degenerasi sebelum waktunya, itu bisa juga. Baik, ada yang pertanyaannya masuk dokter di pesan di Instagram kami. Apakah pasien dengan penyakit tumor yang berada di belakang atau tulang belakang itu bisa juga dok dilakukan dengan operasi ini? Bisa. Bisa juga. Bisa. Dengan metode UBE atau BES biasanya ya, dengan biportal endoscopic spine surgery itu bisa kita lakukan pengangkatan tumor. Di tulang Baik, belakang. untuk di RSUD Sidoarjo sendiri ini dok, mulai kapan ya sudah dilakukan tindakan yang begitu canggihnya ini? Saya memulai tindakan endoskopi ini sebenarnya sudah sejak tahun 2018. 2018. Akhir 2018 itu saya mulai dengan MED saat itu ya, microendoscopic discectomy. MED itu tapi irisannya lebih besar sih, sekitar mungkin 2 cm, 2,5 cm lah. Itu semakin kesini kita semakin bisa kembangkan, terus kemudian rumah sakit kita itu juga memang juga mempunyai visi yang ke depan yang bagus, jadi juga mensupport dengan membelikan alat yang lebih canggih. Akhirnya kita sampai saat ini sudah running dengan alat-alat endoskopi yang terbaru lah ya. Jadi sudah hampir 5 tahun. Sudah 5 tahun, rupanya RSUD Sidoarjo sudah menangani operasi minimal invasive spine surgery dan spinal endoskopi ini sendiri. Mungkin dokter bisa menjelaskan apa saja sih penyebab seseorang itu bisa mengalami nyeri tulang belakang? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bercerita ya tentang apa tuh nyeri tulang belakang, atau mungkin ada juga orang yang berjumpa dengan nyeri punggung bawah, atau nyeri punggung ya, ada misalnya low back pain atau upper back pain. Ya, jadi low back pain itu secara definisi adalah suatu kondisi yang dirasakan seseorang berupa nyeri atau rasa tidak nyaman pada bagian belakang tubuh atau punggung bagian bawah yang dibatasi, atau di mana batasnya itu, batasnya di bawah tulang koste atau tulang rusuk yang paling bawah sampai ke area di atas bokong atau pantat.
itu adalah low back pain. Bisa juga low back pain ini disertai atau tidak disertai dengan nyeri menjalar. Itu adalah definisi low back pain. Nah, sedangkan low back pain ini bila kita bagi lagi menjadi durasinya, itu ada yang namanya akut low back pain, ada yang namanya subakut low back pain, dan ada yang namanya chronic low back pain. Akut low back pain itu bila mana rasa nyeri ini hanya berlangsung di beberapa hari sampai beberapa minggu. Terus kemudian subakut low back pain itu bila nyeri ini bertahan atau masih dirasakan kira-kira antara 4 sampai 12 minggu. Nah, kemudian yang terakhir ini, yang chronic low back pain ini bila nyerinya ini kronis sampai di atas 12 minggu atau di atas 3 bulan. Gitu. Nah, biasanya pada yang akut low back pain ini biasanya tidak ada kausa yang spesifik, biasanya tidak ada penyakit yang spesifiknya. Jadi biasanya mungkin hanya karena pasien ini hanya karena overuse, terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak kegiatan, terutama yang beban-beban, atau mungkin karena postur atau sikap tubuh yang kurang baik atau poor posture. Begitu. Nah, yang patut kita waspadai adalah pada kasus-kasus yang chronic low back pain. Nah, ini hati-hati nih, kalau low back pain atau nyeri punggung bawah ini sampai 3 bulan masih ada aja. Nah, itu kita harus investigasi lebih dalam. Harus kita periksa lebih detail. Apa kira-kira biasanya ada sesuatu yang memang sesuatu yang patologis lah ya, yang memang harus dilakukan tindakan gitu ya. Gitu. Jadi, nah, kemudian apa saja penyebabnya? Penyebabnya bisa macam-macam. Berdasarkan jenis penyakitnya, itu nyeri punggung bawah bisa karena trauma, seperti tadi yang Mbak Wina sebutkan, misal karena benturan, jatuh, atau hantaman, atau apa begitu ya. Kecelakaan kerja, kecelakaan olahraga bahkan, itu bisa menyebabkan back pain yang cukup serius. Terus kemudian kasus-kasus degeneratif, yang tadi banyak kita ulas, ya, kasus-kasus pada orang tua, atau kasus-kasus seseorang yang memang mempunyai kebiasaan atau postur tubuh yang kurang bagus, sehingga akhirnya dia mengalami degenerasi yang lebih cepat pada ruas-ruas tulang belakangnya. Kemudian yang ketiga, tadi juga yang sudah disinggung, tumor itu juga bisa menyebabkan back pain yang kronis, bahkan problem neurologis. Terus kemudian kelainan bawaan atau kelainan atau deformitas, misal seseorang yang memang mempunyai bawaan skoliosis, misal punggungnya bengkok, atau kifosis. Nah, itu juga bisa menyebabkan back pain yang berlarut-larut. Terus kemudian yang banyak juga kasus di Indonesia, kasus infeksi, spondilitis, TBC tulang belakang, itu juga bisa menyebabkan nyeri punggung yang serius. Mungkin itu kira-kira kalau kita jabarkan penyebabnya. Baik, rupanya banyak sekali ya dok ya, masalah rentetan dan teman-temannya mengenai nyeri punggung, nyeri tulang belakang ini ya dok ya. Baik, kira-kira pencegahannya seperti apa sih dok, selain yang tadi dokter sampaikan bahwa kita tuh harus banyak bergerak dan lain sebagainya? Iya, jadi yang pertama adalah kalau seluruh ahli sepakat bahwa nyeri punggung itu paling banyak disebabkan itu karena postur yang kurang baik atau sikap tubuh yang kurang baik. Jadi memang kita sangat dianjurkan untuk bersikap tubuh itu seperti kurva normalnya tulang belakang ya. Jadi kita juga jangan dibiasakan kalau aktivitas itu terlalu bungkuk atau bahkan terlalu tegak yang berlebihan. Gitu ya. Atau kalau orang Jawa istilahnya terlalu tegak begitu ya. Jadi yang sikapnya yang baik, yang sesuai dengan postur tubuh normalnya kita. Terus termasuk kemudian sikap tidur, sikap dalam kita bekerja dan sebagainya, itu harus postur tubuh yang baik. Terus kemudian juga dihindari hal-hal yang memperberat beban di tulang belakang seperti obesitas, kegemukan. Terus kemudian bagaimana cara kita bekerja. Nah, seringkali back pain itu atau nyeri punggung bawah atau nyeri tulang belakang itu diderita oleh para pekerja, terutama pekerja-pekerja berat yang sehari-hari itu mengangkat beban berat, atau karena vibrasi, karena getaran. Jadi ada orang-orang yang bekerja mungkin di tambang atau di pekerjaan berat, itu yang tempat kerja itu selalu bergetar. Nah, itu lama-lama itu akan menyebabkan kerusakan pada tulang belakang. Kemudian bagi para pekerja yang memang pekerjaannya memang mengharuskan mereka ini untuk bekerja mengangkat beban berat atau dan lain sebagainya, apakah ada dok saran bahwa
harus berobat atau harus memeriksakan berapa bulan sekali atau harus menunggu keluhan apa sehingga seseorang ini harus mendatangi dokter spesialis ortopedi? Mungkin kalau kita mulai dari pencegahan ya. Kalau memang pekerjaannya itu memang beresiko untuk menjadikan tulang belakang ini mendapati beban yang berat itu, sebaiknya mungkin pakai penopang, pakai korset itu juga cukup membantu. Terus kemudian pada orang-orang yang bekerja dengan seharian duduk itu pilih tempat duduk yang baik, yang ergonomis dan sebagainya. Itu untuk penjagaan. Terus kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah tetap mobilisasi seperti yang tadi Mbak Wina bilang, terus kemudian olahraga juga penting, terutama olahraga yang sifatnya itu back exercise atau back strengthening, penguatan otot-otot punggung, sehingga harapannya dengan otot-otot punggung yang kuat, yang yang terlatih begitu, itu beban di tulang belakang akan menjadi ringan karena sangat terbantu dengan otot-otot punggung. Jadi olahraga, terus kemudian postur, terus kemudian tadi kalau untuk pencegahan pada pekerja-pekerja berat, mungkin pakai korset dan sebagainya itu sangat membantu ya. Baik, kalau untuk olahraganya sendiri dok, bisa dicontohkan mungkin renang atau apa yang mungkin tidak terlalu berat tapi tetap bisa meringankan beban di tulang belakang. Ya, jadi memang yang paling mudah itu memang ya berenang ya. Paling mudah dan paling efektif itu berenang, karena dengan berenang itu memperkuat otot-otot punggung kita. Yang kedua mungkin senam-senam ya, senam-senam, core exercise, penguatan otot-otot punggung, otot-otot perut, itu sangat membantu untuk kesehatan tulang. Baik dokter, ini rupanya ada yang bertanya, sobat sehat yang di rumah, bagaimana prosedur dilakukannya endoskopi itu sendiri dok? Mungkin bisa dijelaskan? Iya, terima kasih ya. Jadi prosedur endoskopi spinal pada kasus-kasus tulang belakang ini kita ambil contoh yang paling banyak aja ya, pada kasus-kasus saraf terjepit pada punggung bawah gitu ya, yang biasa kita lakukan operasi endoskopi. Itu jadi pasien tetap dilakukan di kamar operasi. Terus ini salah satu juga keunggulan dari operasi-operasi minimal invasif ya. Jadi ada salah satu teknik yang namanya transforaminal endoscopic discectomy, itu bisa kita lakukan dengan pasien sadar. Jadi awake surgery. Jadi selama prosedur operasi dilakukan, pasien dalam keadaan sadar. Bisa kita ajak komunikasi, kita ngobrol dan sebagainya. Itu jadi pasien posisi tengkurap begitu ya di kamar operasi, kemudian kita sterilisasi lapangan operasinya, terus kita hanya cuman bikin irisan sekitar 7-8 mm. Jadi kecil sekali, terus kemudian kita masukkan kamera beresolusi tinggi, langsung masuk persis ke target point tempatnya saraf kejepit itu. Betul. Udah, kemudian kamera itu kita hubungkan dengan layar monitor, udah kita bekerja dengan melihat monitor itu, kita bebaskan seluruh bagian-bagian yang menjepit itu, saraf yang kejepit itu bebaskan sampai terlihat sarafnya betul-betul bebas, dan pasien bisa kita tanya, sudah enak Pak, sudah nyaman ini, biasanya pasien sudah bisa jawab, sudah dok, sudah rasa enak, gitu. Udah selesai. Itu pada kasus-kasus yang memang indikasi bisa kita lakukan dengan transforaminal surgery, itu bisa kita lakukan dengan sadar. Ada juga pada kasus yang mungkin lebih advance ya, pada kasus spinal stenosis itu kita lakukan interlaminar decompression istilahnya ya. Itu memang kalau itu harus dengan bius total. Tapi juga irisannya juga kecil. Sekitarnya 7-8 mili, bahkan paling lebar mungkin 1 cm aja. Itu kita sudah bisa bekerja, bisa membebaskan saraf secara maksimal gitu ya. Kalau untuk pasien seperti itu juga length stay-nya singkat dok? Singkat. Berapa? Rata-rata pasien cukup 2 hari di rumah sakit. Cukup 2 hari di rumah sakit. Ya. Kemudian untuk apakah ada beban pekerjaan atau mungkin apakah ada pembatasan aktivitas dok bagi pasien-pasien yang setelah dilakukan spinal endoskopi? Pada pasca operasinya bisa langsung aktivitas biasa. Itu salah satu keunggulan karena memang lukanya kecil ya, jadi kita nggak banyak merubah struktur yang normal di tulang belakang. Jadi pasien setelah pasca operasi, bahkan tadi yang pasien yang kita lakukan dengan bius lokal itu, pasien sadar itu bahkan bisa one day care.
one day surgery. Jadi besoknya sudah pasien jalan aja, Oh, biasa duduk, jongkok, sebenarnya. baik. Untuk anak-anak sendiri ada dok yang sudah pernah dilakukan ini Kak, saya sampai saat ini termuda yang saya lakukan operasi endoskopi ada usia 16 tahun, HNP 16 tahun. dengan Bagus saja. kasus degeneratif juga dok. Kasus saraf kejepit ya, Oh, HNP akut waktu itu. Oh baik. Baik, Dokter Larona bisa disampaikan ke sobat sehat di rumah kapan jadwalnya dokter untuk praktek di Poli Eksekutif RSUD Sidoarjo? Ya, jadi saya bisa ditemuin di Poli Eksekutif RSUD Sidoarjo pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat mulai jam 7.30 pagi. Baik, Senin sampai Jumat, Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Kamis, Jumat jam 7.30. Jangan lupa menggunakan aplikasi Santri RSUD Sidoarjo supaya tidak terlalu lama dokter mengantrinya. Begitu ya dok ya? Ya. Baik dokter, kita sudah sampai di penghujung acara. Bisa diberikan closing statement untuk sobat sehat yang ada di rumah? Jadi terima kasih Mbak Mina. Jadi untuk yang terakhir pesan saya pada kesempatan kali ini adalah jagalah kesehatan punggung kita atau tulang belakang kita, karena nyeri punggung bawah itu sangat tidak nyaman, rasanya menyiksa, sakitnya menyiksa, terus kemudian juga dapat menurunkan kemampuan aktivitas dan produktivitas kerja kita sehari-hari. Jagalah kesehatan punggung kita dengan cara berpostur tubuh yang baik, bersikap tubuh yang baik dalam bekerja sehari-hari, terus kemudian teraturlah berolahraga, terutama olahraga-olahraga yang sifatnya penguatan otot punggung dan stretching otot-otot punggung. Terus kemudian yang ketiga, sebagai seorang manusia, banyak-banyaklah kita bergerak, ya, atau mobilisasi. Dengan kita banyak bergerak, maka otot-otot kita akan semakin kuat, tulang-tulang kita juga akan semakin sehat. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, begitu dokter. Dokter, rupanya podcast kali ini, episode kali ini tuh rasanya kurang dok ya, kalau kita harus membahas mengenai minimal invasif dan keluhan serta semua. Kalau saya bacakan pertanyaan teman-teman ini, pertanyaannya sobat sehat ini sebetulnya kurang dok. Apakah boleh dok kita jadwalkan untuk talk show interaktif atau seminar gratis agar para sobat sehat semua di rumah bisa bergabung langsung dan berinteraksi dengan dokter Larona? Boleh. Boleh dok ya? Langsung saya tahu dong teman-teman dokternya, karena beliau ini jadwalnya luar biasa sibuk. Baik, terima kasih Dokter Larona atas waktunya, kesempatannya, juga ilmu yang sangat bermanfaat tentunya untuk sobat sehat semua di rumah. Jangan lupa selalu update informasi Anda mengenai pelayanan terbaru RSUD Sidoarjo, pelatihan serta seminar gratis di Instagram @RSUD-SDA. Saya Winadia Manda mohon undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.